Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, Ramadan dengan mustajabu doa, dengan mudahnya dikabulkan doa. Perhatikan ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ayat Al-Baqarah ayat 187. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini jawaban dari pertanyaan seorang sahabat kepada Rasul. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Arabbuna qaribun am ba'id? Rasul, Rabb kita ini jauh apa dekat sih sebenarnya? Rabb kita ini jauh apa dekat? Idza kana qarib fanunaji wa idza kana ba'id fanunadi. Kalau memang Rabb kita dekat, maka kita tinggal bisik-bisik saja. Tapi kalau Rabb kita jauh, kita tinggal memanggilnya. Jadi yang benar mana, kita ini berdoa bisik-bisik ataukah kita panggil dengan keras-keras? Maka turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya soal diriku, katakan aku dekat. Aku tidak jauh, enggak perlu teriak-teriak doa itu. Aku ini dekat. Akulah yang mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Perhatikan posisi Al-Baqarah 187 ini. Posisi surah Al-Baqarah 187 ini terapit di antara ayat puasa. Sebelum ayat 187 ini bicara tentang puasa, setelahnya bicara tentang puasa, dan dia berada di tengah-tengah. 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai 186, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Baru setelah 186, 187-nya wa idza sa'alaka ibadi tadi, apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. 188-nya uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kalian malam bagi orang yang berpuasa boleh melakukan hubungan suami istri. Artinya ayat tentang kedekatan Allah itu diapit dengan ayat-ayat Ramadan, baik sebelum atau sesudahnya. Apa faedahnya? Menunjukkan bahwa kedekatan Allah di bulan Ramadan lebih dekat dengan hambanya dibandingkan di luar Ramadan. Dan pengabulan doa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan lebih mustajab dibandingkan di luar Ramadan, karena Ramadan bulan suci. Makanya kenapa Ramadan itu bulan doa, terutama di 3 waktu, kata para ulama. Memang Ramadan itu mau siang mau malam itu ibadah. Siangnya kita puasa, mustajab doa. Malamnya qiyamul lail, qiraatul Quran, mustajab doa. Tetapi kata para ulama, ada 3 waktu penting di bulan Ramadan, jangan pernah ditinggalkan untuk doa. Pertama, Rasul mengatakan lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada tempat doa yang tidak mungkin dibantah Allah. Kapan itu? Inda fitrihi, menjelang berbuka. 5 menit, 10 menit menjelang berbuka, itu waktu mustajab itu. Dan Nabi SAW bersabda, lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam di bulan Ramadan itu memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu dimulai saat berbuka. Kapan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di malam hari? Itu dimulai saat berbuka. Dari situlah para ulama menasihati kita, kalau anda hendak berdoa menjelang berbuka, itu doa yang paling baik, mintalah itqun minan nar,
minta supaya kita dibebaskan dari neraka. Ya Allah, bebaskan saya dari neraka. Ya Allah, bebaskan istri saya dari neraka. Ya Allah, bebaskan orang tua saya dari neraka. Ya Allah, bebaskan anak saya, semua yang saya cintai dari neraka. Itu doa terbaik ketika menjelang berbuka itu. Karena itu waktu Allah membebaskan kita dari api neraka. Coba bayangkan kalau seandainya Allah takdirkan di antara kita yang dibebaskan dari api neraka, maka selamanya dia tidak mungkin masuk neraka, karena sudah dicatat. Yang kedua, sepertiga malam. Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla laylatin. Faqala Allahu azza wa jal, man yad'uni fa astajiba lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfira lah. Allah itu turun pada sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang meminta ku beri permintaannya, siapa yang minta ampun pasti ku ampuni dosa-dosanya. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, saya yakin pasti setiap sepertiga malam bangun. Tidak mungkin tidak bangun. Kalau nggak bangun nggak sahur lah, karena sahur itu waktunya di sepertiga malam, mulai jam 2 sampai subuh gitu kan. Itu kan sepertiga malam tuh. Artinya bahwa kalau anda di malam-malam biasa selain Ramadan lah ya, untuk bangun sepertiga malam itu tidak bisa kecuali karena kebelet kencing, dingin kebelet kencing gitu ya, baru bangun, masuk kamar mandi, balik lagi ke kamar. Tapi kalau Ramadan, walaupun kita tidak bangun pasti ada yang bangunkan. Apalagi di desa ada obrok-obrok gitu kan biasanya kan, anak-anak kecil itu biasanya tangtong-tangtong nggak jelas itu, nggak bangun pun dibangunkan. Coba masjid-masjid teriak-teriak sahur sahur apalagi ada itu pakai lagu pula kan gitu, nggak bangun pun dibangunkan. Coba nikmatnya gimana kita lah. Artinya ketika kita diberikan kesempatan bangun di sepertiga malam, dan itu setiap malam, di situ Allah memberikan kesempatan loh, siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang meminta diberi, siapa yang minta ampun diampuni. Cobalah waktu sahur itu entah 5 menit 10 menit, apa susahnya angkat tangan ke langit, minta supaya diampuni dosa-dosanya. Mintalah, terserah apa permintaan kita, itu waktu mustajab itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ba'da salatil fajri ila tulu'is syamsi, selepas subuh sampai terbit matahari meninggi 1 tombak, itu waktu berkah. Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Itu waktu berkah ikhwan. Makanya kata para ulama, siapa yang tidur setelah subuh sampai lewat terbit matahari, tidak akan diberkahi hartanya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi kehidupannya. Padahal berkah itu yang kita cari selama hidup. Makanya banyak lafaz-lafaz berkah yang sering kita ucapkan ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu berkah artinya. Kalau anda biasa kunut subuh umpamanya atau kunut witir, wabarik lana fima a'tait, ya Allah berkahi atas apa yang kau berikan kepada kami. Kalau anda datang kepada orang yang menikah, selesai akad, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin, semoga Allah berkahi kalian berdua. Berkah doa itu. Tidak usah dirinci semoga banyak anaknya, banyak, tidak perlu, karena belum tentu banyak anak itu berkah. Berapa banyak yang punya anak 10-10-10-nya jadi penjahat, nggak berkah. Banyak harta nggak berkah. Yang kita perlu itu keberkahan. Makanya Ayub alaihi salatu wassalam, ketika dia baru disembuhkan dari penyakitnya itu, 18 tahun penyakitnya itu, dia sabar. Ketika dia mandi, disembuhkan penyakitnya betul-betul, dikembalikan kesehatannya, dikembalikan masa mudanya, dikembalikan anak-anaknya, dikembalikan hartanya. Akhirnya Ayub kaya lagi, anaknya banyak lagi, badannya sehat lagi. Mandilah Ayub di sungai. Setelah mandi di sungai, ternyata turun hujan. Bukan hujan air, rupanya hujan itu belalang emas. Jaradun minadz dzahab, belalang, hujan belalang emas semua. Coba bayangkan, emas turun dari langit berupa belalang.
Sama Ayub dikutip-kutip itu mas-mas itu. Ketika itu Allah mengatakan, ya Ayub, tidakkah cukup nikmat yang sudah kuberikan kepadamu? Sudah kukembalikan lagi kesehatanmu, sudah kukembalikan hartamu, anak-anakmu, kebunmu, pembantumu. Masih kurang cukup kamu Ayub? Lihat jawab Ayub, bala ya Rabb walakin la ghina li am barakatik. Ini jawaban Ayub. Bala ya Rabb walakin la ghina am barakatik. Ya wahai Rabb, cukup, tetapi aku tidak pernah cukup dengan berkahmu. Jadi sodako Ayub, benar kata Ayub, kita ini mencari berkah di dunia ini. Apa yang antum cari? Berkah. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi, kemudian hendak dibagi rumahnya, dibagi kebunnya, istri-istrinya mau dibagi, tapi Abdurrahman mengatakan, barakallahu fi ahlika wa malik dullani ala suq. Semoga Allah berkahi dirimu, keluargamu, hartamu, saya tidak perlu, tunjukkan aku ke pasar. Ketika kita mendoakan orang lain dengan berkah, maknanya doa itu kembali kepada orang yang berdoa. Maka Abdurrahman pun masuk pasar, selang beberapa waktu sukses dia dagangnya, akhirnya menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah dan yang paling berkah hartanya. Maka berkah itu sesuatu yang kita cari. Lah di bulan Ramadan ada waktu berkah, maka jangan pernah tidur selepas subuh sampai terbit matahari. Bahkan kalau kita biasakan di bulan Ramadan, sabda Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia berzikir, dia baca Quran sampai terbit matahari, biarkan meninggi satu tombak, lakukan salat syuruk 2 rakaat, kata Rasul, pahalanya kahajjati wal umrati taman-taman, persis seperti haji dan umrah sempurna, luar biasa. Maka Ramadan adalah syahrud doa, perbanyak doa.